2123031010 Magister IPS. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan makalah yang merupakan salah satu tugas dan prasyarat untuk menyelesaikan tugas kuliah asesmen pendidikan IPS dengan judul mengolah hasil evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses belajar, mengajar. Hal ini menjadi penting sebab dengan adanya evaluasi dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan serta perkembangan proses belajar mengajar dan masih banyak hal lain yang berhubungan dengan pentingnya dan tujuan evaluasi. Dapat dikatakan bahwa semakin baik atau semakin buruknya sebuah pembelajaran sangat ditentukan oleh proses evaluasiannya. Kebanyakan pengajar tidak begitu memperdulikan teknik-teknik yang baik dalam menyelenggarakan suatu instrumen dan ilmu-ilmu yang ada evaluasi pembelajarannya. Dalam evaluasi pembelajaran terdapat teknik-teknik pelaksanaan suatu instrumen, macam-macamnya, pemilihan soal yang baik, dan cara penskoran, pengolahannya, dan lain sebagainya. Patut untuk diperhatikan oleh para pengajar tentang pentingnya ilmu pengolahan hasil evaluasi. Dengan ilmu ini, maka tidak dikhawatirkan terjadi ketidakadilan dalam pemberian nilai pada peserta didik. Banyak guru yang sudah mengumpulkan data hasil tes dan peserta didiknya, tetapi tidak memperhatikan cara mengolahnya, sehingga data tersebut menjadi mubazir atau data tanpa makna. Sebaliknya, jika hanya ada data yang relatif sedikit, tetapi sudah mengetahui cara pengolahannya, maka data tersebut akan mempunyai makna. Pada umumnya, pengolahan data hasil tes menggunakan bantuan statistik. Analisis statistik digunakan jika ada kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka. Sedangkan untuk data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, tidak dapat diolah dengan statistik. Berdasarkan dari tabel perhitungan di atas, dari soal pilihan ganda sebanyak 20 soal dengan 30 orang korespondensi atau siswa diperoleh uraian sebagai berikut. Yang pertama, untuk skor dan nilai terbesar adalah 85, diperoleh oleh koresponden nomor 20 dan 27. Kemudian yang kedua, untuk skor dan nilai terbesar adalah 80, diperoleh oleh korespondensi nomor 26. Untuk skor dan nilai terbesar adalah 75, diperoleh oleh korespondensi nomor 3, 17, 19, 21, 24, dan 29. Kemudian yang keempat, untuk skor dan nilai terkecil adalah 15, diperoleh oleh korespondensi nomor 18. Dari hasil uji coba soal penilaian akhir tahun PAT di SMP 1 diperoleh uraian sebagai berikut. Dari 32 siswa diperoleh 16 lulus, 16 siswa tidak lulus. Diperoleh simpangan baku sebesar 17,626. Kemudian terdapat 18 siswa dengan jumlah di atas rata-rata, terdapat 14 siswa di bawah rata-rata. Dari uraian bab 1, bab 2, dan bab 3 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil uji coba PAT sebanyak 32 orang siswa di SMPN 1 Natar diperoleh data bahwa 16 orang siswa lulus, 16 orang siswa tidak lulus, jumlah di atas rata-rata 18 orang siswa, dan jumlah yang di bawah rata-rata sebanyak 14 orang siswa. Yang kedua, setelah diujikan per item soal sebanyak 20 soal, terdapat 30 siswa diperoleh data untuk skor dan nilai terbesar adalah 85, diperoleh oleh korespondensi nomor 20 dan 27. Untuk skor dan nilai terbesar adalah 80, diperoleh oleh korespondensi nomor 26. Untuk skor dan nilai terbesar adalah 75, diperoleh oleh korespondensi nomor 3, 17, 19, 21, 24, dan 29. Untuk skor dan nilai terkecil ada 15, diperoleh oleh korespondensi nomor 18. Untuk rata-rata skor diperoleh 58,281 dan rata-rata nilai diperoleh 56,515. Untuk simpangan baku diperoleh 17,626 dan simpangan baku untuk nilai diperoleh 20,097. Kemudian yang ketiga,
Setelah diujikan melalui hitungan analisis butir, soal diperoleh 8 soal dengan nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 dikategorikan adalah soal mudah. Kemudian 10 soal dengan nomor 1, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19 dikategorikan sebagai nilai rendah, dan 2 soal dengan nomor soal 18 dan 20 dikategorikan soal sedang. Demikian makalah mengolah hasil evaluasi pembelajaran di pertemuan ke-12 ini saya presentasikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Atas